Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Aurelia dengan NIM 2253369 dari Teknik Informatika kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan komputer jaringan dasar modul ke-10 dengan judul konfigurasi router dasar. Konfigurasi router dasar memiliki tujuan untuk menerapkan pengaturan awal pada router dan perangkat akhir. Dan pada modul 10 ini memiliki 3 judul topik. Yang pertama, konfigurasi pengaturan router awal, konfigurasi antarmuka, dan yang terakhir, konfigurasi gerbang default. Langsung saja kita ke konfigurasi pengaturan awal router. Berikut ada langkah-langkah konfigurasi router dasar. Tugas ini harus diselesaikan saat mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Yang pertama, konfigurasi nama alamat. Yang kedua, mengamankan mode XX istimewa. Yang ketiga, mengamankan mode XX pengguna. Yang keempat, mengamankan akses telnet atau SSH jarak jauh. Yang kelima, mengamankan semua kata sandi di file konfigurasi. Yang keenam, memberikan pemberitahuan hukum. Yang ketujuh, simpan konfigurasi. Berikut tadi langkah-langkah konfigurasi router dasar. Contoh konfigurasi router dasar. Dalam contoh ini, router 1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal, seperti gambar berikut. Untuk mengkonfigurasi nama perangkat R1, gunakan perintah berikut. Contoh router lebih besar, enable, seperti gambar berikut ini. Pemeriksa sintaks konfigurasi pengaturan router. Gunakan pemeriksa sintaks ini untuk berlatih mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Konfigurasikan nama perangkat, amankan mode XX yang istimewakan, amankan dan aktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh, amankan semua kata sandi teks biasa, berikan pemberitahuan hukum. Berikut ini adalah pemeriksa sintaks konfigurasi pengaturan router. Selanjutnya, konfigurasi antarmuka. Konfigurasikan antarmuka router. Pada titik ini, router memiliki konfigurasi dasarnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka. Hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Ada banyak jenis antarmuka berbeda yang tersedia pada router Cisco. Misalnya, router Cisco ISR4321 dilengkapi dengan 2 antarmuka Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 0/0/0 atau G0/0/0, Gigabit Ethernet 0/0/1 atau G0/0/1. Contoh konfigurasi antarmuka router. Dalam contoh ini, pada gambar ini, antarmuka R1 yang terhubung langsung pada diagram topologi akan diaktifkan. Perintah verifikasi konfigurasi. Tabel ini merangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Perintah tampilkan alamat IP singkat, tampilkan antarmuka IP versi 6 singkat, dengan keterangan
Outputnya menampilkan semua antarmuka, alamat IP-nya, dan statusnya saat ini. Antarmuka yang dikonfigurasi dan terhubung harus menampilkan status naik dan protokol naik. Hal ini akan menunjukkan adanya masalah pada konfigurasi atau pemasangan kabel. Perintah tampilkan root IP. Tampilkan root IP versi 6 dengan keterangan menampilkan isi tabel routing IP yang disimpan dalam RAM. Perintah tampilkan antarmuka. Menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat, namun perangkat ini hanya akan menampilkan informasi pengalamatan IP versi 4. Perintah tampilkan antarmuka IP dengan keterangan menampilkan statistik IP versi 4 untuk semua antarmuka pada router. Perintah tampilkan antarmuka IP versi 6 menampilkan statistik IP versi 6 untuk semua antarmuka pada router. Berikut ini menampilkan antarmuka IP secara singkat. Berikutnya tampilkan antarmuka IP versi 6 secara singkat. Berikut gambarnya seperti ini. Selanjutnya, tampilkan rute IP. Seperti gambar di bawah ini, di gambar ini. Tampilkan rute IP versi 6. Tampilkan antarmuka. Antarmukanya seperti ini ya. Tampilkan antarmuka IP. Tampilkan antarmuka IP versi 6. Nah, di sini pemeriksaan sintaks konfigurasi antarmuka. Ini adalah pemeriksaan sintaks konfigurasi antarmuka. Selanjutnya, konfigurasi gerbang default. Gerbang default pada sebuah host. Jika jaringan lokal hanya memiliki satu router, akan menjadi router gateway dan semua host dan switch di jaringan harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal memiliki beberapa router, harus memilih salah satunya untuk menjadi router gateway default. Topik ini menjelaskan cara mengkonfigurasi gateway default pada host dan switch. Agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat gateway default. Gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirimkan paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan localhost. Alamat IP perangkat, host, dan alamat antarmuka router harus berada di jaringan yang sama. Misalnya, asumsikan topologi jaringan IP versi 4 yang terdiri dari router yang menghubungkan dua LAN terpisah, G0/0/0 terhubung ke jaringan 192.168.10.0, sedangkan G0/0/1 terhubung ke jaringan 192.168.11.0. Setiap perangkat host dikonfigurasikan dengan alamat gateway default yang sesuai. Berikut contoh ini, jika PC1 ini mengirimkan paket ke PC2, maka get default-nya tidak digunakan. Sebaliknya, PC1 mengalamatkan paket dengan alamat IP versi 4 PC2 dan meneruskan paket langsung ke PC2 melalui switch.
gerbang default pada switch. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Dengan demikian, switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, konfigurasi IP dapat dikonfigurasi pada switch untuk memberikan administrator akses jarak jauh ke switch. Untuk menyambung ke dan mengelola switch melalui jaringan IP lokal, switch harus memiliki antarmuka virtual atau SVI yang dikonfigurasi. SVI dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 dan subnet mask pada LAN lokal. Switch juga harus memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk mengelola switch dan jaringan lain dari jarak jauh. Alamat gateway default biasanya dikonfigurasi pada semua perangkat yang akan berkomunikasi di luar jaringan lokalnya. Untuk mengkonfigurasi gateway default IP versi 4 switch digunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address. Alamat IP yang dikonfigurasi adalah alamat IP versi 4 dari antarmuka router lokal yang terhubung ke switch. Berikut gambar yang menunjukkan administrator membuat koneksi jarak jauh untuk mengalihkan S1 di jaringan lain. Dalam contoh ini, host administrator akan menggunakan gateway default-nya untuk mengirim paket ke antarmuka. R1 akan meneruskan paket ke S1 dari antarmuka G0/0/0 karena alamat IP versi 4 sumber paket berasal dari jaringan lain. S1 memerlukan gateway default untuk meneruskan paket ke antarmuka G0/0/0 di R1. Oleh karena itu, S1 harus dikonfigurasi dengan gateway default agar dapat membalas dan membuat koneksi SSH dengan host administratif. Dengan catatan, paket yang berasal dari komputer host yang terhubung ke switch harus sudah memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi pada sistem operasi komputer hostnya. Berikut ada pemeriksa sinteks yang berlatih mengkonfigurasi gateway default switch layer 2. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada modul 10 ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.